Walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak fi hadha al-makan al-sharif la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alallah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan, dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para habaib kita, para alim ulama kita, para tuan-tuan guru kita, para tokoh masyarakat kita semua, wabil khusus segenap DKM daripada Masjid Al-Falah yang sama kita cintai ini. Begitu juga segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mensukseskan acara ini. Kita doakan agar mereka semua dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini secara istimewa kita sampaikan kepada seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Suatu ketika di suatu pasar, saudara. Ketika itu di Madinah ada pasar-pasarnya Yahudi, ada pasarnya orang Islam, saudara. Suatu hari ada seorang perempuan muslimah datang ke salah satu warungnya Yahudi, saudara. Nah kemudian setelah dia keliling dari pasar, dia agak lelah, dia berdiri di depan warung seorang Yahudi. Saking lelahnya dia duduk, ada dudukan, dia duduk, saudara, istirahat. Yang punya warung si Yahudi usil, saudara. Diambilnya ujung hijabnya, diikat di bagian tempat duduknya, saudara. Dengan tujuan apa? Kalau perempuan itu bangun, saudara, hijabnya, jilbabnya akan ketarik dan akan terbuka, saudara. Ternyata rencana si Yahudi ini tercapai. Si perempuan tadi setelah duduk, melepas lelah, berdiri. Begitu berdiri, terlepas, ketarik dia punya jilbabnya, saudara. Begitu dia tarik-tarik gak bisa, ternyata diikat. Kalau diikat bukan kesangkut, saudara. Kalau kesangkut, nggak sengaja. Kalau diikat, ada yang berbuat, ada yang ngerjain, saudara. Nah begitu ketarik, terbuka jilbabnya, terlihat auratnya, saudara. Perempuan kan rambutnya aurat, lehernya aurat, saudara. Nah begitu terlihat begitu, perempuan ini marah. Yahudi yang punya warung tertawa, saudara. Mentertawakan. Artinya apa? Kalau sudah ditertawakan, oh perempuan tahu ini memang yang punya warung ini yang ngerjain dia, saudara. Nah begitu perempuan ini marah, tegur yang punya warung, pedagang-pedagang,
Yahudi satu pasar mendekat, rame-rame mentertawakan perempuan tersebut, saudara. Ditertawakan, dihina. Ketika itu ada seorang pemuda muslim, saudara, yang juga sedang ada di pasar tersebut. Begitu lihat orang Yahudi ngumpul, tertawa, terbahak-bahak, saudara, mentertawakan seorang wanita, saudara, dia mau tahu ada apa. Begitu dilihat yang ditertawakan adalah perempuan muslimah, saudara, dia tanya, kenapa, ada apa? Perempuan ini menceritakan kejadiannya, saudara. Luar biasa marahnya pemuda Islam ini. Pemuda Islam ini begitu dengar ceritanya si Yahudi tadi tetap masih tertawa, dia lompat, dia masuk ke warung Yahudi tadi. Si Yahudi yang ngikat ngerjain perempuan muslimah tadi langsung ditebas dengan pedangnya, saudara. Dibunuh. Kurang ajar, kau melecehkan Islam, kau menghina saudariku, kau menghina muslimah, dia tebas. Geger pasar Yahudi, saudara. Dikeroyok anak muda ini, saudara. Begitu dikeroyok, anak muda ini pun dibunuh di pasar Yahudi, saudara. Singkat cerita, kota Madinah geger, saudara. Ada seorang pemuda dibunuh oleh para pedagang Yahudi. Nabi mengundang para sahabatnya di masjid. Beliau, saudara, kumpul. Nabi tabayyun. Apa betul ada seorang pemuda kita muslim dibunuh di pasar Yahudi? Para sahabat mengabarkan, betul ya Rasulullah. Kenapa dibunuh? Apa dia mencuri? Apa dia merampok? Apa dia mengganggu pedagang di sana sampai dibunuh? Para sahabat juga melapor, iya ya Rasulullah, dia membunuh pedagang Yahudi. Karena dia membunuh pedagang Yahudi, orang-orang Yahudi marah satu pasar, dibunuhlah anak muda tersebut. Kemudian Nabi tanya lagi, kenapa dia bunuh pedagang Yahudi? Ada persoalan apa? Nabi teliti kalau nanya, ya ikhwan, nggak main terima begitu aja berita, periksa dulu. Tabayun sampai jelas, saudara. Nah, akhirnya dijelaskan, saudara. Dijelaskan ada kejadian seperti ini. Saudara. Nabi hadirkan itu perempuannya. Saudara, dihadirkan saksi-saksinya. Begitu betul, ternyata si Yahudi tadi dibunuh oleh anak muda karena menghina perempuan muslimah, mengganggu perempuan muslimah. Setelah semuanya yatahaggab, betul-betul nyata, ada saksi, ada bukti. Tahu apa yang dilakukan oleh Nabi, saudara? Nabi kumpulkan para sahabatnya. Pakai, yaitu kenakan pakaian perangmu, ambil senjatamu, saudara. Hari ini batal perjanjian dengan suku Qainuqa. Qainuqa itu ada perjanjian dengan umat Islam untuk tidak saling mengganggu, saudara. Hari ini batal. Kita berdamai dengan mereka bukan untuk mereka mengganggu muslimah kita. Perang, saudara. Berangkat Nabi pimpin, saudara, di Qainuqa. Nah, akhirnya Qainuqa ditaklukkan. Semua yang terlibat menghina daripada perempuan ini, saudara, dibunuh. Dikobarkan perang oleh Nabi. Begitu seorang wanita muslimah dihinakan, saudara. Peduli Nabi. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, saudara, Nabi peduli tidak? Peduli kepada umatnya tidak? Peduli tidak dengan wanita muslimah? Peduli tidak? Takbir. Sallu ala Nabi.